Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
terima kasih Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami Tuhan untuk datang beribadah. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan hadir di sini. Kiranya Tuhan mau menyertai anak-anak-Mu yang sedang dalam perjalanan untuk sampai tempat ini dengan selamat. Kau juga memberkati Tuhan yang menyaksikan lewat live streaming. Kiranya Tuhan memberikan konsentrasi yang sama dengan kami yang hadir di sini. Tuhan memberkati mulai dari puji-pujian sampai dengan firman-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami akan mengawali ibadah kami dengan satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita sudah diberikan kesempatan untuk beribadah. Kita akan memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Kita pujikan betapa besar kasih-Mu. Betapa besar
dengan pujian sukacita ya. Besar dan perkasa Allah kita. Mari. Dia besar dan perkasa Allah
Silakan duduk. Saya membuka kesempatan bagi yang mau memberikan kesaksian, bisa maju ke depan. Ada? Dari tim? Singer enggak? Ada ya? 1, 2, ada? Oke. Ya, minggu depan ya. Kita akan menyambut firman Tuhan. Kita lakukan, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan,
Kami menyadari Bapak, dengan keletih lesuhan yang selama ini senantiasa menghantui kami memperoleh suatu kemenangan pagi hari ini Bapak, untuk datang masuk di dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan Engkau di dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Bapa, Roh Kudus-Mu senantiasa membayangi kami di saat kami lemah. Roh Kudus-Mu senantiasa menguatkan kami di saat kami susah dan sedih. Saat ini Bapa, kemenangan yang kami peroleh melalui iman kami bisa mengikuti ibadah pagi hari ini. Kami telah memuji, memuliakan nama Engkau melalui musik yang indah, pujian yang bersemangat. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami ini. Tibalah saatnya Bapa, kami akan menerima sabda-Mu. Tuhan, berbicaralah pagi hari ini, sehingga apa yang ada di dalam isi hati kami, kesulitan kami, sakit penyakit kami, semuanya akan terbebaskan melalui iman percaya setelah mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, urapi hamba-Mu yang Kau percayakan dan Kau yakinkan untuk membangkitkan semangat kami melalui firman-Nya. Sehingga kata-kata firman-Mu pagi hari ini Bapa, benar-benar kata-kata yang bisa membangkitkan semangat kami, yang bisa menyembuhkan sakit penyakit kami. Berbicaralah Bapa, apa yang Kau mau melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa yang Kau percayakan memberitakan firman-Mu. Pakai bibir lidah hamba-Mu seturut kata-kata-Mu yang keluar dari pembicaraan untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami, ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi, Shalom. Kita sekali lagi mendapat kemurahan Tuhan untuk boleh berada di dalam rumah Tuhan. Tujuan utama ialah kita bertemu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Oleh karena firman Tuhan itu yang akan memberikan suatu pencerahan bagi kehidupan kita semua. Dan kita akan menang dari segala apa yang menjadi ganjelan dalam kehidupan kita. Kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana dengan jelas bahwa pertemuan dengan para murid itu dalam waktu yang cukup lama, yaitu 40 hari, dan Tuhan Yesus secara private, secara intensif menceritakan tentang kerajaan surga. Kebanyakan kita, saudara, kurang memahami apa itu sebetulnya kerajaan surga. Dan kemudian kita berpikirkan bahwa kerajaan itu sesuatu yang hebat, sesuatu yang wah, yang bagaimana gitu ya. Itu angan-angan manusia.
Tetapi kita akan janji, saudaraku, bahwa kita akan kembali kepada firman Tuhan, sehingga kita tidak memakai angan-angan kita, pendapat kita, pikiran kita untuk mengkreasikan atau untuk menciptakan kerajaan surga itu secara manusiawi kita. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 3 dan 6. Kisah Rasul pertama ayat 3 dan ayat yang ke-6. Ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Ya, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus setelah dia bangkit dari kematian dan dia mempersiapkan diri untuk kembali ke surga. Tapi sebelum dia naik ke surga, dia menunjukkan dirinya setelah dia selesai menjalani segala penderitaannya, dan banyak tanda yang membuktikan bahwa dia bangkit dari kematian. Terus, Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. tidak singkat loh saudara, 40 hari. 40 hari itu pernah saya bandingkan dengan seminar. Ini seminar yang terpanjang, 40 hari. Ya. Dan secara intensif Tuhan Yesus berbicara kepada muridnya berulang-ulang, menampakkan diri, berbicara kepada para murid. Apa yang dibicarakan? Tentang kerajaan surga. Nah, nanti kita akan bisa melihat apa yang dibicarakan oleh Yesus ini selama 40 hari itu. Kita akan sampai kepada intinya nanti, supaya kita jangan memikirkan lebih atau kurang dari hal kerajaan surga. Tetapi ayat yang ke-6 di sini membuktikan bahwa hal itu memang dari dulu, sejak zaman Yesus, tentang kerajaan surga itu sulit untuk diterima oleh siapapun, termasuk murid-murid Yesus sendiri. Saudara lihat ayat yang ke-6, apa yang terjadi? Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lah, kalau Tuhan Yesus itu berbicara tentang kerajaan surga, tapi murid-murid itu tidak nyampe, saudaraku. Dia itu hanya mikirkan perkara-perkara yang di bumi. Sampai dia bertanya kepada Yesus, loh, bagaimana dengan kerajaan Israel? Apakah engkau mau sekarang untuk membebaskan Israel? Itu satu pertanyaan yang membuktikan bahwa mereka itu belum mengerti maksudnya Tuhan, sehingga dia tidak nyampe pikiran itu di situ. Nah, sekarang kita mulai meraba dari kejadian yang dilukiskan di dalam Kisah Rasul itu. Apa sih sebetulnya kerajaan surga yang betul itu? Kita lihat sekarang di dalam Lukas 24. Ini kita perhatikan saudaraku, karena Lukas 24 ini adalah salah satu kejadian yang sama, tetapi disorot oleh seorang yang bernama Lukas. Dan Lukas ini mendapatkan sesuatu. Murid-murid yang lain itu bingung, tapi Lukas ini karena dia orang yang memang terdidik, dia orang yang elit, jadi punya kepandaian, maka cara berpikirnya lebih cepat dari para murid yang lain. Dan dia punya suatu pendapat yang dituliskan di dalam kitab Injil. Lukas 24 ayat 47. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, kita sekarang melihat saudara ya, jadi kalimat ini, kata-katanya ini persis apa yang dikatakan oleh Yesus pada waktu dia akan kembali ke surga. Dia meninggalkan suatu amanat agung. Amanat agung ini tentang kerajaan surga.
Dan kerajaan surga itu, saudaraku, simple. Ada sesuatu yang seharusnya bisa dikerjakan oleh manusia. Oleh karena apa? Kerajaan surga itu sudah terbuka pada waktu Yesus itu ada di dunia. Sering dikatakan, bertobatlah sejak zaman Yohanes Pembaptis. Oleh karena kerajaan surga itu sudah dekat. Dan pada waktu Yohanes Pembaptis itu ditangkap oleh Romawi dan dia akan dieksekusi mati, maka Yesus mengatakan kerajaan surga itu sudah semakin dekat. Oleh karena sebentar lagi dia yang akan menyelesaikan itu. Dari kematiannya sampai kepada kebangkitan dan kemuliaannya. Ini semua, saudaraku, dilakukan untuk menyatakan kerajaan surga itu. Bahwa oleh karena Yesus itu mati di atas kayu salib, dia bangkit dan dia mulia naik ke dalam kerajaan surga, maka kerajaan surga itu terbuka juga bagi orang-orang yang percaya. Tanpa Yesus, tidak mungkin kerajaan surga itu terbuka. Oleh karena dengan namanya, dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, lah ini saudara. Inilah berita dari kerajaan surga. Tanpa darah, tidak ada pengampunan, kata firman Tuhan. Jadi berita surga itu, kerajaan surga itu, satu-satunya berita yang membuat manusia itu punya pengharapan untuk dia bisa menerima surga itu kembali di dalam kehidupannya. Kalau sudah begini mau minta apa? Kalau kita sudah sampai di sini, saudaraku, bahwa surga itu dijanjikan dalam kehidupan kita masing-masing orang percaya, kita ini mau apa lagi? Paling banter kita itu, tugas kita itu cari makan di bumi ini untuk sementara. Ya sudah, kita bergerak saja sebagaimana apa yang bisa kita kerjakan. Tetapi tentang masa depan kita, tentang apa yang kita hadapi setelah kehidupan ini, kita sudah memiliki sesuatu, yaitu kerajaan surga itu telah diberikan kepada kita, telah diberitakan. Dan berita itu jelas kok, enggak neko-neko. Dikatakan bertobat, maka ada pengampunan. Oleh sebab itu, saudaraku, sangat beda sistem dari Yesus pada waktu dia berada di dunia. Kalau dahulu hukum Taurat itu begitu seabrek-abrek, sehingga manusia ini terasa sangat dikekang. Tetapi Yesus mengatakan, tidak lagi sedemikian. Aku akan menuliskan Taurat itu di dalam pikiran, di dalam hati manusia. Dan segala dosanya tidak akan kuingat lagi. Oleh karena Yesus bekerja dari dalam, firman itu bukan dari luar, tetapi dari dalam hati dan pikiran, dari pribadi kita yang diubahkan. Sehingga kita tidak terkekang, tetapi justru kita bebas. Oleh karena kita tidak merasa bahwa kita terancam oleh segala hukum-hukum yang selalu menyudutkan kehidupan manusia. Ini berita kerajaan surga, saudaraku. Jadi kita jangan berpikir yang aneh-aneh. Dan dikatakan, ini harus disampaikan kepada segala bangsa. Itu amanat agung kan? Beritakan sampai ke ujung bumi. Tetapi mulai dari mana? Mulai dari Yerusalem. Dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Jadi saudaraku, amanat agung itu memberitakan kepada kita tentang kerajaan surga, yaitu tentang kesempatan manusia itu memperoleh pengampunan dari pertobatan atas segala dosa dan kesalahan. Mau apa lagi? Apa yang kita butuhkan?
lebih dari itu. Kalau kita runtuh, saudaraku, iman kita, oleh karena gangguan sementara di dunia ini, kita mungkin saja tidak berpegang kepada masalah ini, kerajaan surga ini. Oleh karena itu begitu tinggi, yang tidak bisa terbandingi oleh segala perkara-perkara dunia. Apa sih perkara dunia ini? Sehingga ada ayat yang mengatakan, siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaan atau pedang atau kematian atau apapun? Itu bisa menimpa siapapun juga, saudaraku. Dan kita perlu waspada supaya kita pun juga jangan sampai mengalami hal-hal yang buruk di dalam dunia ini. Tetapi apapun yang kita terima, sekalipun keadaan itu tidak sesuai dengan apa pengharapan kita. Tetapi ada satu kepastian dari pengharapan yang dijamin oleh firman Tuhan, yaitu tentang pengampunan dari pertobatan kita, dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ini yang paling puncak, dan kesempatan itu sekarang terbuka. Pintu surga itu terbuka. Nah, saya ingin memasuki lebih dalam lagi. Kita baca di dalam Mazmur 32 ayat 1 dan seterusnya. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Iya. Jadi kebahagiaan itu terjadi kepada orang yang diampuni dosanya. Orang yang diperkenan oleh Tuhan untuk menerima kerajaan surga. Coba saudara bayangkan ya, bagaimana orang itu misalnya di dalam dunia ini dia menjadi orang yang hebat, ternama, dan kaya raya, berkuasa. Itu bagus semua. Tidak ada yang salah dalam hal itu. Tetapi yang salah itu, setelah dia selesai dengan dunia ini, dia nggak ngerti dia mau kemana. Apalagi dia tahu tempatnya dia adalah neraka. Itu merupakan suatu kegelisahan yang luar biasa loh saudaraku. Maka kebahagiaan yang kita terima sementara itu merupakan kebahagiaan semu yang akan menyiksa kehidupan manusia itu siang malam. Oleh karena ada rasa ketakutan, ada rasa yang menghantui dia. Dia tidak mengerti, kata orang Jawa itu, sangkan paran dumadi. Dia tidak tahu kemana dia harus mengarahkan hidup ini. Dia yang hanya tahu perkara-perkara duniawi. Kita tidak perlu khawatir, saudaraku, sekalipun suasana tidak enak. Saya tahu manusia ini makhluk yang lemah. Pada masa usia seperti saya ini, saudaraku, yang paling saya sesali, saudara, tapi memang harus saya terima, adalah apa? Ketergantungan kepada orang lain. Itu keluhan utama dari kehidupan saya sebagai manusia. Semakin tua, semakin berusia, maka ketergantungan itu semakin banyak. Dan ini sangat menyakitkan. Kalau dulu saya mau kemana, saya langsung berangkat. Persiapan apa? Sebentar selesai. Tapi kalau sekarang mau pergi 1 jam sebelumnya, saya sudah harus mempersiapkan diri. Kenapa? Tidak bisa cepat. Dulu pakai pakaian, pakai baju itu 5 menit sudah komplit selesai. Tapi sekarang jangankan mau 5 menit, 1/4 jam masih belum selesai, saudara. Tidak bisa lagi. Dan banyak ketergantungan. Dan ini baru saya tahu. Dulu tidak pernah mikir. Tapi saudaraku, tetapi semakin kita menjadi orang yang berusia tinggi, semakin kita mengerti arah kemana kita ini akan berlanjut. Dan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita dahulukan adalah kerajaan surga itu. Yang lainnya itu sudah lewat.
Sudah bukan waktunya lagi untuk kita ributkan. Kita ini punya apa sih? Kadang-kadang saya itu mikir, saudara. Saya bekerja mulai muda, sampai pada masa usia lanjut. Terus terang saya ngomong, saya ini punya banyak. Banyak. Saya sudah pokoknya cukup lah, sudah cukup, lebih dari cukup. Kadang-kadang dalam kesadaran saya itu berpikir, nanti kalau saya tidak ada gimana ya itu ya. Nah, ini namanya manusia itu kan gitu, saudara. Mengingat kejayaan, mengingat miliknya, mengingat punya apa, punya ini, punya harta bendanya. Dan itu sempat mengganggu loh, saudaraku. Jangan ada orang bilang tidak mengganggu. Mengganggu. Kadang di dalam keheningan saya itu berpikir, apa itu? Bagaimana itu nanti? Bagaimana saya mengelolanya? Tetapi, saudaraku, suatu hari saya itu punya pikiran gini. Pada waktu saya bangun tidur, saya itu baru mikir, oh ya, saya masih hidup, saya masih bisa mengendalikan segala sesuatu. Tetapi, barusan tadi malam saya tidur, saya ini punya apa? Tidak punya apa-apa, saudara. Kepikiran aja enggak. Apakah saudara waktu tidur, kekayaan harta benda itu bisa menyenangkan saudara pada waktu tidur? Enggak. Pada waktu tidur saudara tidak memiliki segala sesuatu. Saudara punya pabrik, saudara punya workshop, saudara punya gudang, saudara punya apa saja. Pada waktu tidur malam 8 jam, saudara tidak punya apa-apa. Saudara tidak berkuasa atas milik saudara. Kalau saja itu dilenyapkan oleh orang lain, saudara pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Pada masa-masa semacam ini, saudaraku, saya mulai berpikir secara arif dan saya mengutamakan bahwa yang penting di dalam hidup ini adalah kebahagiaan. Di dalam kita mengalami peralihan suatu kehidupan yang kekal, harus didahului dengan kebahagiaan. Kebahagiaan lahir batin. Coba ulangi itu, perikop itu. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Iya. Terus? Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Nah, orang yang diampuni itu jelas orang itu akan berbahagia. Oleh karena dia sudah tidak menghadapi risiko apapun di dalam masa depannya. Ya. Tetapi kalau dinyatakan dosanya masih tinggal, itu menggelisahkan hati, sehingga manusia itu tidak pernah ada ketenangan dalam hidupnya. Terus? Yang dosanya ditutupi. Iya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ini penting. Jikalau kita ini, kesalahan kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan, itu betul-betul kita ini orang yang berbahagia. Dan Tuhan mengatakan, jangan punya hati penipu. Penipu ini sebetulnya, saudaraku, kita tidak mungkin nipu Tuhan. Tuhan itu tidak bisa ditipu. Bagaimana Tuhan itu kok mau ditipu? Maksud dari ayat ini tidak berjiwa penipu, itu artinya menipu siapa? Menipu dirinya sendiri. Orang menipu dirinya sendiri. Salah satu contoh itu ialah orang yang beribadah tetapi sembrono. Itu menipu diri sendiri. Orang yang tidak bisa menjaga kata-katanya, mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, menyakitkan orang, itu penipu dirinya sendiri. Beribadah itu seperti orang melihat cermin. Dalam firman Tuhan di dalam Yakobus dikatakan,
seperti orang laki-laki. Jelas itu di dalam bahasa lain itu jelas dikatakan pria, seorang laki-laki yang melihat wajah di kaca. Setelah dia melihat, dia pergi, lupa. Dia tidak pusing dengan wajahnya. Itu sifatnya orang laki. Oleh karena orang laki itu di mana saja dia merasa ganteng dewi. Ya. Beda dengan seorang perempuan. Seorang perempuan ini adalah lambang dari gereja Tuhan. Kalau dia berkaca di dalam firman Tuhan, bercermin, dia melihat wajahnya, dan kemudian ada sesuatu yang kurang beres. Dia sangat sedih, dan dia berupaya untuk membereskan apa yang tidak beres di dalam wajahnya. Itu sifatnya perempuan. Di dalam Yakobus itu dikatakan seorang laki-laki melihat wajah dan kemudian dia lupakan semua itu dan dia menganggap bahwa dirinya sudah baik. Tetapi gereja Tuhan seharusnya dia waspada untuk berkaca tentang dirinya sebagai seorang gadis terutama. Dia akan memperhatikan wajahnya. Mungkin ada jerawat gitu ya. Waduh, dia susahnya setengah mati, saudara. Tapi kalau pria kan enggak. Ada jerawat ini seperti bintang di langit. Tapi bagi orang perempuan beda. Saudara. Bisa-bisa dia berusaha mati-matian untuk menghilangkan cacat itu. Nah, ini sikap dari gereja Tuhan untuk tidak menipu dirinya sendiri. Jadi dia menipu itu, saudaraku, kita bisa melihat perbuatan dari seorang raja yang bernama Firaun. Dia berkali-kali menipu, menjanjikan, mengingkari, menjanjikan, mengingkari. Pada saatnya dia mengalami sesuatu yang sangat luar biasa dan habis segala kekuasaan dan segala kekayaannya. Habis. Jadi berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Terus, Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. berdiam diri di sini kenapa, saudaraku? Apa artinya? Tidak mau ngaku. Mengeraskan hati. Merasa dirinya paling baik. Merasa dirinya paling dekat kepada Tuhan. Merasa dirinya berjasa bagi Tuhan. Dan dia berdiam diri. Tidak mengaku akan kekurangan, kelemahan, akan dosanya. Dan apa akibatnya? Tulang-tulangku menjadi lesu karena aku ini mengeluh sepanjang hari. Keluhan itu selalu ada di dalam kehidupannya. Bagaimana tidak, saudaraku? Kalau orang itu belum selesai dari segala perkara yang jahat dalam hidupnya, maka kehidupan itu gelisah dan menjadi takut untuk berbicara. Tidak mau mengaku, tetapi semuanya itu menimbulkan penderitaan, keluhan. Mengapa? Ayat yang keempat. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Iya. Tidak ada kesegaran, tidak ada kesemarakan di dalam kehidupan itu. Yang ada hanya keluhan dari segala penderitaan tentang dosanya. Ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Iya, satu-satunya jalan, saudaraku. Kita manfaatkan kerajaan surga yang sudah diturunkan di atas bumi ini, yaitu untuk manusia
supaya dia mengalami kebahagiaan yang baru di dalam Kristus. Satu-satunya ialah kita merendahkan diri, mengaku segala kelemahan dan kesalahan kita. Ini yang Tuhan mau. Ada suatu perkara yang luar biasa, saudaraku. Di dalam hal ini kita harus mengenali siapa Tuhan yang kita sembah ini. Dan baiklah kita mengenal Dia. Kita baca di dalam Yeremia 9 ayat 24. Supaya kita mengenali watak dari Tuhan kita itu bagaimana. Jadi apa yang harus kita perbuat? Kalau tadi dianjurkan bahwa kita harus menyelesaikan segala ganjalan kita kepada Tuhan, maka kita membaca Yeremia ini dan kita tahu bagaimana watak dari Tuhan kita. Kita baca 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Memahami dan mengenal. Itu yang membuat kita menjadi bermegah, menjadi seseorang yang berada di dalam kemenangan. Kemenangan itu tidak akan terjadi, saudaraku, kalau kita tidak mengenal Tuhan. Mau menang apanya? Dosanya yang lumpuh tidak pernah diselesaikan kok. Katanya mau menang. Orang yang menang itu adalah orang yang punya kemegahan karena satu perkara. Apa itu? Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Iya. Jadi kita mengenal bahwa Allah kita itu menunjukkan kasih setia. Kasih itu adalah memberi. Kesetiaan itu adalah mengikuti. Itu wataknya Tuhan kita. Dia mempunyai sisi yang sangat indah. Kasihnya melebihi kasih seorang ibu. Dalam firman Tuhan dikatakan, karena cintanya kepada kita, Dia melukiskan wajah kita di telapak tangannya. Berarti itu merupakan suatu simbol bahwa Dia tidak pernah melupakan kita. Setia, Dia tidak akan meninggalkan kita. Sekalipun kita suatu saat kita bisa tidak setia kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu adalah setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ini kita punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Yang selalu terbuka. Memberikan surga itu kepada kita. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Sisi lain lagi, Keadilan dan kebenaran di bumi. iya, keadilan dan kebenaran. Itulah Allah kita. Dia Allah yang adil. Adil itu artinya, saudaraku, Dia itu membalas. Karena keadilan itu bukan pasif, tetapi keadilan itu aktif. Ada balas membalas, itu keadilan. Tuhan mengatakan jangan engkau membalas kejahatan dengan kejahatan. Oleh karena apa? Karena kita bisa tidak adil, saudaraku. Kita bisa membuat suatu kejahatan untuk membalas kejahatan. Kemudian apa bedanya kita dengan orang yang jahat itu? Bahkan suatu saat kita bisa membalas secara berlebihan, overdosis. Malah kita yang berhutang. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi balaslah dengan kebaikan. Oh, kebaikan ini luas, saudaraku. Bukan kebaikan itu terus wah sudah baik. Enggak, saudaraku. Bila perlu menghukum orang itu juga suatu kebaikan. Bagaimana kalau anak kita berbuat di luar kewajaran? Kita sebagai orang tua akan menghukum. Itu satu kebaikan. Bukan karena kejahatan kita hajar dengan kejahatan. Sama kita dengan orang jahat. Tetapi kebaikan itu mempunyai arti yang luas. Itulah Allah kita. Bahwa aku
Allah yang menunjukkan kasih setia, tapi juga ada keadilan di sana dan kebenaran. Kebenaran ini mempunyai arti kesungguhan. Sungguh melakukan kebenaran. Tidak ada kompromi terhadap dosa. Keadilan kebenaran itu adalah suatu sifat Allah yang tidak pernah dia berkompromi dengan perbuatan-perbuatan dosa. Terus? Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Iya. Jadi disinilah saudaraku, sedikit dari firman Tuhan ini bisa saya ungkapkan supaya apa yang kita hadapi saat-saat ini, kita jangan melupakan bahwa ada sesuatu yang indah dalam kehidupan kita, yaitu pertobatan dan pengampunan. Selagi kita masih ada waktu, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, jika engkau berjalan dengan lawanmu, berusahalah damai. Oleh karena kalau kita sudah sampai kepada pengadilan dan kedapatan kita yang salah, maka kita bisa terhukum dan engkau tidak akan lari dari hukuman itu. Jadi saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mempunyai hati yang siap untuk mengaku, untuk bertobat, untuk berdamai dengan Allah, berdamai dengan siapapun. Itulah kerajaan surga yang diberikan kepada kita. Kita masuk lebih dalam, saudaraku. Kita melihat watak Tuhan, dan kita harus hati-hati dengan hal ini. Kita baca di dalam Nahum. Ini jarang, saudaraku, dibicarakan. Tetapi hari ini kita akan mendengar secara lengkap sifat tabiat Tuhan kita. Nahum pasal yang pertama, ayat yang kedua dan seterusnya. Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu Allah yang cemburu dan adil pembalas. Bayangkan saudaraku, cemburunya Tuhan itu kayak apa sih? Di dalam gambaran hidup kita sehari-hari, kalau seorang suami itu tidak pernah cemburu sama istrinya, itu mau jadi apa itu? Itu suami apa itu? Seorang istri pun demikian, kalau dia tidak pernah cemburu kepada suaminya, itu istri kayak apa itu? Kalau lihat suaminya renteng-renteng sama perempuan lain, kemudian istrinya mengatakan, oh bagus, bagus, bagus Pak, cari yang banyak. Ini kan perempuan gendeng. Demikian juga dengan seorang suami, bahwa istri itu adalah kehormatannya. Dan dia mempunyai rasa cemburu. Mengapa? Oleh karena dia memiliki. Demikian juga seorang istri, dia memiliki seorang suami. Jadi kita ada pemilikan. Maka Allah itu cemburu kepada Israel itu bukan tanpa alasan. Oleh karena Allah membebaskan Israel itu dari Firaun, dari Mesir. Menjadi milik kesayangannya. Dan dia cemburu apabila Israel itu serong jalannya. Dan Tuhan juga tidak segan-segan menggunakan istilah bahwa hubungan Allah dengan Israel itu adalah seperti hubungan seorang suami kepada istrinya. Di dalamnya ada perjanjian yang kudus dan yang tidak boleh diganggu-gugat. Oleh sebab itu kalau Tuhan mengatakan, aku adalah cemburu dan pembalas. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba ganggu miliknya Tuhan. Jangan coba-coba ganggu gereja Tuhan. Oh, enggak ada apa-apa kok, masih diganggu. Iya, sekarang enggak ada apa-apa. Tapi lihat, jangan usik biji mata Tuhan. Oleh karena apa? Tuhan itu pembalas. Lanjut. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pemarah, saudaraku. Kehangatan amarah Tuhan itu
sering ditampilkan. Bagaimana dia mengekspresikan kemarahan-kemarahan, tapi kemarahan di dalam kemarahan itu ada kasih yang tetap menyertai. Ada tujuan-tujuan positifnya. Ya. Tuhan pembalas. Terus? Tuhan itu pembalas kepada para lawannya Iya, dan pendendam kepada para musuhnya. pendendam kepada musuhnya. Jangan pikir Tuhan itu, sudah hoping siang ho, pokoknya sudah anulah gitu. Ada kan, ini pernah terjadi di dalam gereja Tuhan. Banyak itu, saya lihat itu hamba-hamba Tuhan itu dalam satu musim, bahwa gaya mereka itu ialah bahwa Tuhan ini hoping siang ho. Jadi kalau tanya Tuhan, saya mau kayak gini, lalu ya apa Tuhan? Loh, gimana tuh ini? Sama Tuhannya kok lu gua gitu. Kan banyak saudaraku. Oh Tuhan itu bisa ngomong kok sama saya. Ngomongin loh, kayak teman ngomong-ngomongan nih. Loh, bagaimana kita bisa meringankan Tuhan itu semacam itu? Kalau saudara teliti melihat sejarah gereja di abad-abad terakhir ini, gereja itu macam-macam loh saudaraku, perubahan-perubahan itu. Mulai dari Billy Graham sampai kepada hamba Tuhan yang lain dari tahun ke tahun, itu modelnya itu bisa macam-macam loh saudaraku. Ada yang hamba Tuhan yang ceritanya bukan lagi fokus kepada firman Tuhan, tetapi fokus kepada neraka. Saya pernah pergi ke neraka, jemaatnya pikir, wah hebat, pendeta gue tahu nang neraka. Tapi kalau seorang yang mengerti firman Tuhan, lah opo aku iki ngurusin neraka? Ngurusi surga ya gak entek ngurusin neraka. Itu pikiran yang cerdas. Jadi tidak terbawa-bawa. Ada lagi hamba Tuhan yang mungkin sudah buntu, tidak ada yang diberitakan. Mulai usil. Oh, itu siapa itu? Cerita sihir itu apa itu? Siapa itu? Bukan itu ceritanya apa orang yang Harry Potter. Harry Potter dibicarakan dalam gereja. Dan dia mulai menghakimi Harry Potter. Lah apa niku ngurusi helikopter? Ya itu ngurusi yang kayak gituan lah apa? Urus kerajaan surga ini. Kok jadi ngurusi Harry Potter? Ada lagi yang sudah mungkin kehabisan bahan. Ngurusi apa? Pikachu. Pikachu itu setan. Lah apa Pikachu setan? Oh, itu golean kok. Iya, tapi itu dalam berhala ada berhalanya. Lah babane apa nek gak tanggap ya apa? Jadi aneh-aneh saudaraku. Gereja Tuhan ini diisi dengan perkara-perkara yang kayak gitu. Tetapi tidak pernah makanan keras itu disampaikan. Dikatakan selanjutnya apa dikatakan? Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Iya, saudara yang perlu diperhatikan di sini adalah sekalipun Tuhan itu panjang sabar dan dia memiliki kuasa yang besar atas dirinya, tetapi satu perkara, ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman bagi orang yang bersalah. Kenapa kok begitu? Karena Allah itu adil. Dia tidak bisa melawan dirinya sendiri. Allah itu maha besar, dia berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi dia tidak punya kuasa untuk melawan dirinya sendiri. Bagaimana saudara? Kalau Allah itu melawan dirinya sendiri? Tidak mungkin.
Jadi apa yang sudah ditetapkan, dia tidak membebaskan hukuman dari orang yang bersalah. Nah, ini saya akan mengarahkan kita kepada suatu contoh bagaimana sifat dan sikap Allah itu direpresentasikan oleh seorang raja yang bernama Daud, Raja Daud. Raja Daud ini, saudaraku, di dalam satu sisi dia sebagai manusia yang juga berbuat dosa. Tetapi dalam sisi yang lain, Raja Daud ini juga orang yang sangat disayang oleh Tuhan. Dan seringkali Daud ini dipakai oleh Tuhan untuk mengekspresikan sifat dan tabiat Allah. Ini yang perlu kita lihat, saudaraku. Kita pindah sekarang di dalam 1 Raja 2, 1 Raja 2 ayat 1 pertama. Pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Iya, jadi ini Daud pada masa tuanya sebelum dia meninggal. Dia merepresentasikan tabiat Allah itu, yaitu Allah tidak pernah melepaskan orang yang bersalah. Nah, ini kita perhatikan. Terus, Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. iya. Terus, Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. ayat 5. Loncat ayat 5. Ayat yang kelima. Dan lagi engkau pun mengetahui apa yang dilakukan kepadaku oleh Yoab, anak Seruya, apa yang dilakukannya kepada kedua panglima Israel, yakni Abner bin Ner dan Amasa bin Yeter. Ia membunuh mereka dan menumpahkan darah dalam zaman damai seakan-akan ada perang, sehingga sabuk pinggangnya dan kasut kakinya berlumuran darah. Maka bertindaklah dengan bijaksana, Terus, dan janganlah biarkan yang ubanan itu turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. iya, jangan biarkan Yoab itu. Dia akan turun ke kubur dengan wajar. Tetapi hukuman itu harus dia terima, harus dia jalankan. Yoab ini sebetulnya bukan orang sembarangan, saudaraku. Dia adalah satu jenderal, panglima perang, yang dipakai oleh Daud dengan luar biasa. Dan kemana Yoab ini perang, dia selalu menang. Menjadi tangan kanan Raja Daud. Tetapi saudaraku, di dalam sejarah Yoab ini, dia banyak kali melakukan pelanggaran-pelanggaran. Dia mempermalukan Daud. Dia tidak mentaati perintah Daud. Dia memakai mau-maunya sendiri. Bahkan dia membunuh 2 rekannya sesama panglima dengan cara yang sangat keji, yaitu pembalasan dendam. Pada waktu negara dalam keadaan aman, maka Yoab ini membunuh 2 jenderal Israel dan Yehuda dengan cara yang sangat keji. Dan dia tidak mentaati permintaan Raja Daud pada waktu Absalom itu berontak. Jangan engkau bunuh anak itu. Tetapi Yoab dengan sembrono dia membunuh anak dari Daud, Absalom. Dan pada waktu Daud itu meratapi kesusahannya, meratapi anaknya Absalom yang dibunuh oleh Yoab. Maka Yoab itu dengan angkuh dia mengatakan, Tuan Raja, kalau Tuan Raja modelnya seperti ini, maka rakyat Israel akan meninggalkan kamu. Dan kamu menjadi orang yang paling celaka di muka bumi ini. Dan oleh karena engkau lebih membela Absalom yang memberontak kepadamu, maka engkau seandainya seluruh tentara Israel, seluruh panglima Israel mati oleh Absalom, maka engkau lebih suka hal itu daripada Absalom itu mati. Waduh saudaraku, ini Yoab sama sekali tidak menghormati rajanya.
dan dia menghinakan, dia menekan, dia memperlakukan Daud itu dengan semau-maunya. Oleh sebab itu saudaraku, dosa Yoab ini tidak pernah terselesaikan. Maka firman Tuhan mengatakan, bertindaklah engkau Absalom dengan bijaksana, dan jangan biarkan yang ubanan atau Yoab itu menjadi tua, turun dengan selamat ke dalam dunia orang mati. Artinya jangan diberi pengampunan. Setelah aku mati, kata Daud, maka kamu harus matikan juga itu Yoab. Oleh karena apa? Oleh karena Daud tahu bahwa Yoab ini merupakan bahaya yang luar biasa. Pada akhir hidup Yoab ini, dia menjadi seorang pengkhianat dan dia mengikuti pemberontakan dari seorang anak dari Daud, yaitu Adonia. Dan Daud tahu bahwa Yoab ini adalah orang yang sangat perkasa, orang yang sangat kuat, orang yang sangat pandai perang. Kalau dia tidak diselesaikan, maka Salomo akan banyak menderita. Oleh sebab itu Daud berpesan kepada Salomo, jangan biarkan dia hidup, dia harus mati. Jangan biarkan dia mati baik-baik, tetapi hukum dia. Ini saudaraku, kelihatannya bagaimana Allah bisa mempunyai sikap semacam itu. Tetapi memang sedemikianlah dahsyatnya pembalasan Tuhan atas dosa manusia yang tidak terselesaikan. Itu yang pertama. Ada yang kedua sekarang. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Siapa lagi? Tadi Yoab, sekarang ada lagi saudara. Juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian ia datang menyongsong aku di sungai Yordan, dan aku telah bersumpah kepadanya demi Tuhan, takkan kubunuh engkau dengan pedang. Ya, itu ada satu orang lagi yang namanya Simei. Simei ini adalah komplotan dari Raja Saul, keluarga Raja Saul. Pada waktu Daud itu mengalami masalah dengan Absalom, dia dikejar oleh Absalom untuk dibunuh. Dan dia melarikan diri. Maka Simei ini menghadang perjalanan Daud. Dan dia memaki-maki Daud. Dia sangat bersukacita oleh karena Daud itu melarikan diri dari Absalom. Dia mengatakan, engkau mendapat hukum karma oleh karena perbuatanmu yang kejam terhadap Saul. Padahal Daud itu tidak pernah berbuat kejam terhadap Saul. Tetapi saudaraku, hal ini menjadi satu masalah buat Simei. Maka Daud mengatakan, Simei ini yang pernah menghina aku, yang pernah melecehkan aku di dalam perjalanan waktu aku susah, jangan engkau lupakan dia, matikan dia. Dua pribadi, dua orang sebagai contoh, saudaraku. Satu Yoab, satu Simei, yang dia memendamkan dosanya. Pada waktu Daud masih hidup, Daud bisa mengatasi itu dan dia mengatakan, aku berjanji tidak akan membunuh dia. Tetapi setelah kemurahan itu mundur, maka Daud mengatakan, sekarang setelah aku undur, maka engkau Salomo, engkau harus urus dua orang ini. Dia harus dibalaskan atas dosa kesalahannya. Singkat cerita, saudaraku, Yoab ini pada waktu Daud setelah mati dan Salomo memegang tampuk kerajaan, maka Salomo ini mulai action. Dia mulai membuat suatu pembersihan di Israel. Yoab melihat hal itu, dia takutnya setengah mati oleh karena dia berbuat dosa kepada bapaknya, kepada Daud. Maka dia lari ke bait Allah.
dia berpegang kepada tanduk bait Allah. Dan Salomo mengatakan kepada panglimanya yang baru, dia mengatakan, kejar itu Yoab, hukum dia, bunuh dia. Tetapi panglima ini, saudaraku, panglima yang baru siapa namanya? Kok lupa sak plus. Benaya, betul ya, Benaya. Ya, itu yang diperintahkan oleh Salomo untuk membunuh Yoab. Tetapi Yoab di dalam bait Allah, dia mengatakan, aku tidak mau mati di luar, tetapi aku mau mati di tempat ini. Ini perkataan, saudaraku, sebetulnya tidak boleh diucapkan. Tetapi kalau orang itu salah, saudaraku, orang itu penuh dosa, hatinya gelisah, ngomongnya juga morat-marit, saudaraku. Seharusnya Yoab ini di dalam bait Allah, dia mempunyai kekebalan hukum, dia tidak boleh dimatikan. Tetapi oleh karena dia tidak mengerti apa yang harus dia perbuat, maka perkataannya ngawur. Dia mengatakan, aku mau mati di sini. Kemudian panglima yang diutus oleh Salomo ini kembali kepada Salomo, oleh karena dia tidak berani membunuh orang yang berada di bait Allah. Dan panglima ini bertanya kepada Salomo, aku sudah menjumpai Yoab, tetapi Yoab tidak mau keluar dari bait Allah. Dan dia mengatakan bahwa dia mau mati di dalam bait Allah. Loh, waktu Salomo mendengar perkataan itu, dia mengatakan kepada panglimanya, loh, kalau dia ngomong gitu, jalankan, bunuh dia, sekalipun dia di dalam bait Allah. Karena apa? Karena dia yang ngomong kok, dia yang minta kok. Singkat cerita, maka Yoab ini dibunuh, jatuh hukuman itu pada dia. Matilah dia di dalam bait Allah. Dan kemudian dia dikuburkan di luar. Ini saudaraku, tindakan penghukuman itu tidak akan pernah lepas siapapun kita. Dimanapun kita, sekalipun kita di dalam gereja Tuhan. Seharusnya di dalam gereja Tuhan itu ada kekebalan hukum Allah. Kita bisa minta ampun kepada Tuhan. Tetapi seringkali orang yang tidak menghargai kerajaan surga, tidak menghargai berita pendamaian, sekalipun dia mendengarkan firman di dalam gereja Tuhan, pikirannya tidak tertuju ke situ. Pikirannya adalah pikiran yang salah di hadapan Tuhan. Dia merasa gereja itu tidak ada apa-apanya, tidak ada kekuatannya, tidak ada kemampuan apa-apa. Ya biarlah aku mati di sini. Gereja bukan tempatnya kematian, saudaraku. Gereja ini tempatnya orang yang dihidupkan oleh Tuhan. Orang yang diampuni oleh Tuhan. Orang yang disayang, direstorasi oleh Tuhan. Sehingga menjadi manusia yang berbahagia. Yang diampuni dosanya. Jangan seperti Yoab. Pada waktu kesempatan itu ada pada dia. Dia tidak mengakui kekuatan Allah. Bahkan dia mengakui, aku mau mati di tempat ini. Jadi saudaraku. Jadi. Itu orang yang pertama. Yang kedua, Simei. Simei pada waktu Salomo itu melakukan pembersihan atas Israel. Salomo mengatakan pada Simei, kamu ini orang jahat. Kamu sudah berbuat durhaka terhadap Daud, orang tuaku. Maka sekarang kamu harus punya rumah di Yerusalem. Dan kamu jangan keluar dari Yerusalem. Kalau engkau keluar dari Yerusalem, menyeberang keluar, maka engkau harus mati. Diancam oleh penghukuman itu. Lah, suatu saat setelah beberapa tahun itu terjadi, Simei ini kehilangan 2 orang budaknya. Karena budak ini melarikan diri keluar dari Yerusalem.
Simei ini, oleh karena dia lupa terhadap dosanya, dia ingat hanya kepada hartanya, kekayaannya, atau budaknya, maka Simei ini terganggu hatinya dan dia ingin mengejar, menangkap dua budaknya yang lari. Entah dia sadar atau tidak, yang jelas Simei ini keluar dari rumah tempat tahanan rumahnya itu dan menangkap kembali dua orang budak ini, dibawa kembali pulang ke rumahnya. Peristiwa ini diketahui oleh seseorang dan dilaporkan kepada Salomo. Maka Salomo mengatakan, panggil itu Simei. Dan kemudian Salomo mengatakan, kamu sudah berjanji, kamu sudah mendapat suatu kemurahan, kamu tidak dibunuh pada masa ayahku, tetapi kamu sudah berjanji kepadaku bahwa kamu akan taat untuk tidak meninggalkan rumahmu, menyeberang ke kota lain. Tapi sekarang engkau telah melakukan itu, dan engkau harus mati. Hukuman mati itu berlaku. Dua contoh ini saudaraku, cukuplah sudah. Bahwa memang Allah itu adalah Allah yang pembalas. Dan dia tidak akan melupakan kesalahan kita. Dia tidak akan melepaskan risiko dosa itu terhadap kita. Karena ini sifat tabiat dari Allah. Sifat tabiat Allah ini hanya bisa dinetralisir oleh Allah itu sendiri melalui Kristus Yesus yang sudah membuka jalan kita kembali ke surga. Berita tentang kerajaan surga, yaitu adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Maka saudaraku, gunakan kesempatan ini dengan baik dan seefisien mungkin. Kita ada di dalam rumah Tuhan. Mungkin kita ada di dalam kekangan, kita tidak bisa kemana-mana. Tetapi gunakan itu semua. Oleh karena ini pun juga merupakan suatu kemurahan untuk kita tinggal, hidup, dan mendapat suatu kesempatan untuk kita bertobat. Jangan kita seperti Yoab, yang dia dengan congkak di dalam rumah Tuhan, dia mengatakan, aku mau mati di sini. Keturutan. Dan juga jangan seperti Simei, yang dia diberi kesempatan untuk bertobat, tetapi dia melanggar kesempatan yang diberikan. Memang kalau saudara teliti dengan bacaan firman Tuhan, tentu tidak sempat. Simei ini tidak pernah mengaku salah, minta ampun kepada Daud, tidak pernah. Dia mengatakan bahwa ya begitulah seharusnya. Tapi dia tidak pernah minta ampun. Dia menyatakan malah dia minta ampunnya itu sambil lalu. Ya minta maaf gitu aja. Tetapi tidak keluar dari hati. Oleh sebab itu perkara-perkara semacam itu diingat oleh Daud. Demikian juga keadaan kita. Jikalau kita tidak kembali kepada kemurahan Tuhan, maka keadaan kita tetap di dalam ingatan Tuhan. Tetapi sekali lagi saya katakan, kalau firman Allah itu ada di dalam kita, kalau Roh Kudus itu ada di dalam kita, tercatat di pikiran dan perasaan kita, maka ada perjanjian baru dari Yesus yang mengatakan, aku tidak mengingat lagi dosa-dosamu. Manfaatkan itu dengan baik. Bahwa peringatan kenaikan Tuhan telah kita lalui, tetapi ada janji-janji Tuhan yang kita bisa peroleh di dalam rumah Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan sebuah nyanyian bersamamu.
terima kasih. Anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Kerajaan surga diberitakan, maka ada pendamaian antara kami dengan Engkau Tuhan. Oleh karena Yesus Kristus di dalam korban di atas kayu salib, Dia telah membuka jalan pendamaian itu. Dia telah memecahkan tabir yang memisahkan antara umat dengan Allah. Dan kami semua mempunyai kesempatan untuk ditolong oleh Tuhan, untuk dikembalikan menjadi manusia-manusia ilahi yang sempurna sama seperti Yesus. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar. Biarlah kami mengerti Tuhan, bahwa Engkau tetap menyediakan sarana pengampunan, pertobatan itu selagi berita kerajaan surga ini masih sampai pada telinga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan, pemeliharaan, dan penerimaan kembali atas manusia yang penuh dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur bahwa kami boleh menikmati, boleh memahami, mengerti tentang kerajaan surga, yaitu damai sejahtera dan pendamaian antara manusia dengan Allah terlaksana dengan Kristus sebagai juru selamat kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak. Ya, puji nama Tuhan, kita sudah menerima berkat daripada firman Tuhan, kita sudah memperoleh kekuatan, bahkan rema tentunya. Baik, saya akan bacakan warta gereja dalam 1 minggu ke depan. Hari Senin ada ibadah doa pagi jam 5:30 di gereja kita. Untuk hari Rabu ada ibadah pendalaman Alkitab jam 5 sore. Dan untuk ibadah kaum muda akan diadakan hari Jumat jam 6 sore di gereja kita. Dilaksanakan Jumat oleh karena kita sudah waktunya kita untuk melakukan ibadah fellowship dengan GKP. Untuk hari Minggu ada ibadah raya jam 8 pagi dan akan dilayani oleh tamu dari Surabaya. Dan dilanjutkan sorenya jam 4 sore ada ibadah sekolah minggu. Dan nanti sore ada ibadah sekolah minggu Bapak Ibu, jam 4 sore. Untuk pengumuman selanjutnya, setelah ibadah ini ada latihan paduan suara. Dan juga ada permohonan doa buat Ibu Linda yang lagi sakit. Sekian warta gereja dan kami dari tim mengucapkan banyak terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti ibadah dan melayani bersama-sama dengan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, kita mengakhiri ibadah ini, saudaraku. Ini, ya, kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Kita juga berdoa untuk Ibu Linda dalam keadaan sakit, supaya Tuhan memberikan pertolongan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kami meninggalkan tempat ini, sekali lagi kami menyatakan ucapan syukur dan terima kasih kami buat perhatian Tuhan yang telah hadir di tempat ini dalam firman dan Roh-Mu yang kudus. Tuhan, Engkau membuka kesempatan yang baru bagi kami, supaya damai sejahtera kerajaan surga itu ada di dalam hidup kami, sehingga kami tidak gelisah apapun yang harus kami jalani. Segala sesuatu hanya sementara, tetapi yang kekal itu sudah menjadi milik kami yang telah Engkau janjikan dan tidak akan terhilang. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berdoa untuk Ibu Linda yang dalam keadaan sakit.
Tuhan, kami mohonkan pertolongan-Mu. Engkau jamah ibu ini supaya dapat pemulihan atas kesehatan. Dan juga kami semua Tuhan, sidang jemaat di tempat ini. Mungkin berada di dalam segala kelemahan, segala bentuk oleh segala penyebab. Tetapi pagi ini kami disegarkan kembali bahwa kami tidak usah risau dengan perkara-perkara semacam ini. Tetapi kami lebih mengharapkan sesuatu yang lebih jelas dan yang lebih dekat kepada kami, yaitu kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mohonkan berkat bagi kami semua. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat anugerah, kasih sayang, damai sejahtera, sukacita surgawi, dan keselamatan yang kekal menyertai kehidupan kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat anugerahnya dan juga disertakan dengan segala berkat jasmaniah untuk kita boleh hidup layak di bumi ini dan juga menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.